Kesultanan Banten yang berdiri pada tahun 1526 Masehi merupakan sebuah kerajaan bercorak Islam yang berdiri di Banten dengan sultan pertamanya yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Nah, kesultanan ini berdiri setelah Maulana Hasanuddin berhasil mengalahkan Prabu Pucuk Umun yang pada saat itu berkuasa di Banten. Semenjak didirikan, Kesultanan Banten memang sudah mengalami kemajuan di bidang perdagangan karena keberadaan Banten dan pelabuhannya yang telah dikenal oleh para pedagang dari luar Banten dan dari luar Nusantara. Eksistensi Banten ini kemudian mendorong Sultan untuk melakukan perbaikan di berbagai bidang seperti tata kelola pemerintahan, tata kelola kota, hingga tata kelola air. Pada tahun 1596, seorang pelaut Belanda mencatat bahwa air sungai di Banten berada dalam kondisi yang kotor dan berbau, sehingga tidak cocok untuk dikonsumsi. Selain itu, kondisi ini juga diperparah dengan kebiasaan masyarakat yang membuang sampah ke sungai, sehingga kondisi air semakin buruk. Nah, kondisi air seperti itu dikarenakan Banten memang memiliki topografi sebagai wilayah pantai di dataran rendah, sehingga air sungai itu sulit untuk mengalir atau tergenang. Selain itu, semakin ramainya Banten karena kedatangan dari para pedagang yang mendirikan pemukiman di pesisir pantai, juga semakin banyaknya jumlah penduduk memberikan sebuah tantangan bagi Kesultanan Banten untuk menyediakan pangan serta pengelolaan air dan tata kelola kota yang baik. Lalu, guna memenuhi kebutuhan pasokan air di wilayah Banten, maka Sultan kemudian memerintahkan pembuatan Danau Tasikardi dengan sistem pengindalan air untuk memperoleh air bersih. Danau Tasikardi ini dibangun oleh Sultan Maulana Yusuf sebagai tempat rekreasi bagi keluarga kerajaan, namun kemudian dialihfungsikan sebagai tempat untuk memperoleh air bersih. Danau Tasikardi sendiri merupakan danau buatan untuk menampung sungai dari aliran Sungai Cibanten. Untuk menghasilkan air bersih tersebut, dibuatlah suatu sistem penjernihan air yang disebut dengan pengindelan. Ini menggunakan 3 tahapan. Yang pertama itu adalah pengaliran air dari Danau Tasikardi ke pengindelan Abang. Kemudian air tersebut dialirkan ke pengindelan Putih dan kemudian terakhir di pengindelan Emas. Nah, setelah melalui proses tersebut, air ini kemudian dialirkan ke Keraton Surosowan yang berjarak sekitar 2 km dari arah Danau Tasikardi. Pengelolaan air juga dilakukan dengan cara membuat irigasi dan kanal-kanal. Pada masa kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa, kanal-kanal baru sepanjang 30-40 km dibangun dengan mempekerjakan sekitar 16.000 orang. Nah, sepanjang kanal-kanal tersebut dibuka 30.000-40.000 hektar persawahan baru dan ribuan hektar perkebunan kelapa. Nah, karena kejeniusannya tersebut, Sultan Agung Tirtayasa yang bernama asli Sultan Abdul Fattah Abdul Fatih kemudian diberi gelar Tirtayasa yang artinya adalah seseorang yang cakap dalam melakukan pengelolaan terhadap sistem air atau irigasi.